nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Makna La Ilaha Illallah karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Baik, setelah beliau menyebutkan tentang rukun La Ilaha Illallah, kedua rukun, an-nafi wal isbat. Baik, beliau berpindah menyebutkan tentang pembahasan makna uluhiyah di kalangan orang-orang musyrikin di masa belakangan. Beliau berpindah di paragraf ini, paragraf baru, itu tentang makna uluhiyah di kalangan kaum musyrikin di zaman belakangan. Itu di zaman penulis, rahimahullah. Kata beliau, sini ada yang tidak disebutkan, yang jatuh. Idza arafta hadza, tambahkan. Idza arafta hadza, jika engkau telah mengetahui hal ini, yaitu La ilaha illallah itu memiliki dua rukun, yaitu an-nafi wal isbat. Taib, menafikan uluhiyah dari seluruh yang disembah selain Allah dan menetapkannya hanya untuk Allah. Apa kata Syekh? Fa'lam, maka ketahuilah, ilmuilah, pelajarilah, anna hadhil uluhiyata hiya allati tusammiha al-'ammatu fi zamanina as-sirra wal walayata. Uluhiyah inilah, ya, uluhiyah inilah yang dinamakan oleh al-'ammah, orang-orang masyarakat umum di zaman kita itu sebagai as-sirra wal walayah. Itu sir, rahasia, dan walayah, kewalian. Taib. Coba lihat ya, dari sisi istilah saya sudah beda. Coba lihat. Orang-orang belakangan menamakan ini adalah astir, itu rahasia, wal walayah. Inilah uluhiyah. Ini menurut orang-orang musyrikin belakangan. Sehingga, ini dicetakan yang saya pegang, dipakai fa ya. Ini pakai fa. Fal ilahu maknahu al-waliyul ladzi fihi sirru. Taib. Ini sambung di bawah ya. Taib. Jadi, menurut pemahaman ini, istilah yang mereka pakai ini, ilah, ya, taib. Ilah, al-ilah, maknanya adalah wali yang memiliki rahasia. Ini menurut definisi mereka. Taib. Saya ulangi, fal ilahu maknahu al-waliyul ladzi fihi sirrun. Jadi ilah, taib, yang diibadahi menurut mereka adalah wali yang memiliki rahasia. Taib. Wa huwa alladzi yusammunahu al-faqira wasy-syaikha. Dan inilah yang mereka namakan sebagai al-faqir asy-syaikh. Wali mereka namakan al-faqir asy-syaikh. Taib. Wa tusammihal ammatu as-sayyida wa asbaha hadza. Dan orang-orang awam umum mengatakan dengan bahasa as-sayyid dan yang lainnya. Apa yang mereka inginkan dengan istilah ini? As-sayyid, al-faqir, al-syaikh tadi, yaitu wali yang memiliki rahasia. Inilah al-ilah. Inilah al-ilah menurut mereka. Ini ada dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ya, keterangan yang sangat bagus di sini. Coba lihat, perhatikan. Di sini di nomor 12, coba lihat. Jadi ketika beliau mengatakan fa'alam anna
atau idza arafta hadza fa'lam anna hadhihi al-uluhiyyata hiya allati tusammiha al-'ammatu fi zamanina as-sirra wal walayah. Kata Syekh Shalih Fauzan, apa artinya? Orang-orang belakangan mengatakan uluhiyah itu adalah as-sir, rahasia, al-walayah, kewalian. Apa maksudnya? Ya'taqidunaha fil awliya. Mereka meyakini uluhiyah ini ada pada diri para wali. Mereka meyakini uluhiyah ini ada pada diri para wali. Wa yaquluna, dan mereka berkata, inna hadzal waliyya fihi sirrun wa fihi walayah. Wali ini memiliki sir, memiliki walayah. Apa ini sir wal walayah? Uluhiyah. Ini nih, coba konekkan ya istilah mereka. As-sir wal walayah ini ada pada diri wali. Nah, mana ini adalah uluhiyah itu sendiri menurut mereka. Sehingga fayataqarrabuna ilaihi bidzabhi wan nadri wad du'a wal istighatsah. Sehingga karena keyakinan ini ya, katanya wali itu punya sir, punya rahasia, punya kewalian, mereka pun yataqarrabuna ilaihi. Melakukan taqarrub, ibadah kepada wali tersebut dengan menyembelih untuk wali, nazar, doa dan istighatsah. Kenapa bisa? Li'annahu fihi sirrun wa fihi walayah. Karena wali itu bukan orang sembarangan, ada rahasianya dan ada kewaliannya. Bisa dipahami? Sehingga kata Syekh, fal ilahu, menurut mereka ini, fal ilahu, Tuhan ya yang diibadahi, maknanya ini menurut definisi mereka adalah wali yang punya rahasia. Itu mereka minta, datang, berdoa, beristighatsah, berharap, menyembelih dan selainnya dari ibadah-ibadah kepada wali. Ini di sini mereka sesat. Padahal barusan dijelaskan sama Syekh bahwasanya la ilaha illallah itu punya dua rukun. Yang pertama la ilaha ini menghantam semua ini. La ilaha itu menolak, menafikan seluruh yang disembah selain Allah dalam bentuk ibadah apa. Sudah langsung. Jadi setelah beliau menjelaskan dua rukun la ilaha illallah, langsung beliau jelaskan kesalahpahaman yang terjadi di tengah masyarakat ini seratusan tahun yang lalu ya. Paham ini? Ingat ya, beliau hidup itu umurnya panjang. Beliau lahir 1115 Hijriah. Kita sekarang 1444, 200-an tahun lebih. Ini sudah begini kondisi di daerah Arab sana. Keyakinan masyarakat bahwasanya wali itu bukan orang sembarangan. Punya walayah, punya sir mereka. Inilah al-ilah. Ya, inilah al-ilah menurut mereka. Perhatikan. Lanjut. Wadzalika, hal tersebut karena annahum yadhunnuna, karena mereka menyangka annallaha ja'ala li khawasil khalqi indahu manzilatan. Nah, mereka menyangka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk orang-orang khusus dari makhluk. Nah, memang tidak semua, orang-orang tertentu. Ini yang mereka maksud. Allah jadikan untuk orang-orang khusus tersebut indahu manzilatan. Itu memiliki manzilah, punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, ini cuman sangkaan mereka. Apa konsekuensinya? Yardha ayyal taj'al insanu ilaihim. Yardha ini fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir fihi jawazan takdiru huwa kembali kepada Allah. Kata mereka, orang yang khusus ini ya, ini memiliki kedudukan yang luar biasa, mulianya di sisi Allah. Yardha, Allah Subhanahu wa taala ridha kalau ada orang yang yaltaji, ada orang yang berlindung kepada mereka. Wa yarjuhum, ada orang yang meroja, mengharap kepada mereka. Wa yastaghitsu bihim, dan Allah katanya juga ridha kalau ada orang yang beristighatsah kepada mereka ini. Wa yaj'aluhum wasitatan bainahu wa bainallah. Dan menurut sangkaan mereka, Allah telah menjadikan orang-orang khusus ini
Yang punya kedudukan khusus ini di sisi Allah, ini sebagai perantara antara hamba dengan Allah. Paham ini? Coba lihat alurnya. Jadi ini keyakinan orang-orang musyrikin di zaman beliau rahimahullah. Mereka meyakini bahwasanya ada orang-orang tertentu, orang-orang khusus dari makhluk ini yang punya kedudukan di sisi Allah. Yang mana kata mereka Allah ridha, ini garis bawah ini. Ini ridha ini failnya kembali kepada Allah. Dhamirus satir fi jawazan takdiruhu kembali kepada Allah. Katanya Allah ridha kalau orang itu al-insan itu orang itu berlindung kepada orang-orang khusus tadi. Allah ridha kalau seorang itu roja mengharap kepada orang-orang khusus tadi. Allah ridha katanya kalau orang beristighosa kepada orang-orang khusus tadi. Bahkan kata mereka, menurutkan mereka Allah jadikan ini orang-orang khusus sebagai perantara antara hamba dengan Allah. Ayo tergambar. Inilah kesyirikan. Coba lihat. Inilah hakikat kesyirikan. Ya, jadi alurnya mantap ya. Dia bawa dulu ya bahwasanya uluhiyah yang dimaksud itu sir wal walayah. Berarti al-ilah itu yang punya kewalian, punya sir. Katanya kalau sudah begini derajatnya seorang hamba, iya, paham ini sudah hebat. Sudah jadi wali, punya rahasia. Ini katanya orang sudah boleh minta, berdoa dan seterusnya kepada mereka. Karena kenapa? Ini perantara antara kita dan Allah. Nah, ini kesyirikannya orang-orang terdahulu. Ya. Coba sabar ya, perhatikan. Baca dulu matanya. Falladzina yaz'umu ahlu syirki fi zamanina annahum wasaituhum humul ladzina yusammihimul awwaluna al-alihata. Maka orang-orang yang disangka oleh orang-orang musyrikin di zaman kita, disangka mereka adalah perantara antara hamba dengan Allah. Inilah yang dinamakan oleh orang-orang musyrikin terdahulu sebagai Tuhan. Karena ini mereka jelas, orang-orang musyrikin belakangan ini jelas. Kalau sudah wali, punya rahasia, ini orang boleh menyerahkan ibadah. Boleh roja, bisa istighosa, bisa berdoa, meminta kepada wali tersebut. Ini mereka namakan apa tadi? Perantara. Ya, wasaituhum. Ini di zaman dahulu tidak dikatakan wasait, tidak dikatakan perantara, tapi apa? Orang-orang musyrikin dahulu langsung terang, tegas bahwasanya itu adalah Tuhan kami. Tidak percaya? Lihat di awal surah Sad. Di awal surah Sad, ketika Nabi SAW mengajak mereka mengucapkan la ilaha illallah, mendakwakan kepada mereka tauhid. Apa kata Allah? Wa'ajibu an ja'ahum munzirum minhu. Mereka terheran karena datang kepada mereka seorang pemberi peringatan. Baik. Kemudian mereka berkata, apa? Ini adalah sahirun kadzab. Nabi itu tukang sihir lagi pendusta. Kemudian apa? Kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an. Aja'alal alihata ilaha wahida. Mereka berkata, apakah Muhammad ini akan menjadikan alihah? Siapa yang ngomong ini? Orang-orang musyrikin. Apakah Muhammad akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini, Tuhan-Tuhannya kita ini sebagai Tuhan yang satu saja? Kalau orang sekarang bilang apa? Ya mereka berdoa kepadanya. Ini wali ini apa mereka bilang? Wasait. Orang terdahulu langsung tegas. Itu Tuhan kami. Kan sama kan? Sama-sama. Dia berdoa, meminta, beristighosa, berlindung kepada. Paham ini? Bisa paham ya? Itu satu.
Kemudian di ayat selanjutnya, ya, setelah ada dakwah Nabi SAW, ini para pembesarnya sudah pusing. Khawatir jangan sampai orang-orang ikut dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka mereka ini mengatakan apa? Animshu wasbiru ala alihatikum. Tetaplah berjalan dan bersabarlah terhadap Tuhan-Tuhan kalian. Ini siapa yang bilang Tuhan? Mereka sendiri. Bisa paham ini? Sama di surah Nuh. Surah Nuh. Ya. Apa dakwah Nabi Nuh alaihissalam? Di awal surah disebutkan ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Ya. Di akhir surah dikatakan apa? Bagaimana sikapnya kaum Nuh? Wa qalu la tadarunna alihatakum. Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadarunna wadda wala su'a wala yaghutsa wala wa ya'uqa wa nasra. Ya enggak? Paham ini? Bisa paham sekarang? Tergambar? Jadi orang dahulu itu tegas. Ketika ada orang soleh, ya, malaikat atau sejenisnya, mereka berdoa meminta kepadanya, iya, dia jadikan perantara antara mereka dengan Allah. Iya. Paham ini? Itu tegas mereka itu. Katakan ini mereka ini siapa? Tuhan-Tuhan kami. Seperti dalam surah Shad. Ya. Apa? Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad akan menjadikan Tuhan-Tuhan? Kita ini menjadi Tuhan yang satu saja. Ya. Kalau dalam surah apa Shafat dikatakan inna la tariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena penyair yang gila ini? Siapa yang bilang Tuhan? Siapa? Orang-orang musyrikin. Karena mereka paham mereka telah menyerahkan ibadah kepada orang-orang soleh tersebut. Orang sekarang dibilang apa? Wasaid. Jadi kata Syekh, "Falladzina yaz'umu ahlu syirki fi zamanina annahum wasaid humul ladzina yusammihimul awwalun al-alihah." Jadi orang yang mereka sangka, itu disangka oleh orang-orang musyrikin zaman kita, mereka adalah perantara-perantara ji. Iya, perantara ji itu. Inilah yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin sebagai itu Tuhan. Nama boleh beda tapi hakikatnya sama. Berarti hukumnya sama. Ayo, hati-hati. Oleh karena itu kata Syekh, al-wasitatu huwal ilah. Jadi perantara yang mereka maksud itulah hakikatnya mereka jadikan Tuhan yang disembah. Bisa connect sekarang? Karena mereka dari awal definisi uluhiyah menurut mereka itu asir wal walayah. Ya. Ketika orang punya sir, punya walayah, berarti orang sudah bisa menyerahkan ibadah kepada orang tersebut. Karena orang tersebut orang khusus dari makhluk yang punya kedudukan di sisi Allah. Ya. Menurut keyakinan mereka tidak ada masalah kita berdoa. Ya, memang Allah jadikan perantara memang. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, ya, lewat mereka. Ingat al-qawaidul arba, kaidah kedua. Alasan kaum musyrikin melakukan kesyirikan sama seperti yang mereka katakan ini. Ya. Cuman ujung-ujungnya nanti beda penamaan. Mereka cuma itu perantara gitu. Ya, kita kan ini hamba banyak dosa, enggak. Tidak cocok langsung minta kepada Allah. Mereka ini orang-orang soleh, mulia, punya kedudukan di sisi Allah. Jadi kita minta ke mereka sampaikan kepada Allah. Ini mereka namakan wasaid, tapi orang dahulu tegas. Langsung bilang apa? Tuhan. Ya. Paham ini? Dan ini banyak ya. Kita sudah sebutkan 3 tempat tadi. Di surah Shad 2. Di surah Nuh 1. Mereka sendiri bilang, itu Tuhan kami. Tuhan kita. Kita sembah. Iya. Paham ini? Tidak mau di surah Shafat 1 lagi. Ya. Itu sudah berapa? Ya. Paham ini? Padahal di surah Nuh cuma dikatakan apa? Nabi Nuh cuma bilang, ani'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Apa yang mereka pahami? Tinggalkan kesyirikan, tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Paham ini? Wa qalu la tadarunna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Ini siapa yang bilang? Orang-orang musyrikin di zamannya Nabi Nuh alaihissalam.
Tapi di zaman sekarang mana berani mereka bilang itu Tuhan kami. Berani? Rasyidin? Tidak berani. Beraninya mana? Wasaid. Ya. Tapi hakikat sama. Oleh karena itu Syekh tegas. Al-wasitah huwal ilah. Terakhir kesimpulannya. Faqaulur rajuli. Maka ucapan seorang hamba. La ilaha illallah. Ya. Maka ucapan seorang hamba. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Apa ini? Ibtalun lil wasa'id. Ini merupakan pembatilan kepada seluruh bentuk-bentuk perantara yang mereka sebutkan tadi. Bahwasanya itu semuanya batil. Itulah kesyirikan. Paham ini? Paham ini? La ilaha illallah kalau seorang mengucapkan sesuai dengan apa yang kita sudah jelaskan dari rukunnya, pasti dia putus itu wasaid. Tidak ada yang seperti kenapa? La ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. La ilaha langsung dinafikan, ditolak seluruh yang disembah selain Allah, termasuk wali yang punya rahasia tadi. Dalam bentuk ibadah apapun, mau doa, istighosah, nazar, menyembelih. Ya enggak? Nah ini, kata Syekh, orang mengucapkan la ilaha illallah itu membatilkan seluruh bentuk perantara-perantara itu. Yang mereka bilang apa? Wali yang punya sir, punya rahasia tadi itu langsung habis sampai akar-akar. Illallah menetapkan uluhiyah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah, ini luar biasa nih Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Urutan-urutannya itu beliau jelaskan la ilaha illallah bukan hanya sekedar diucapkan, jahil maknanya, syarat-syarat la ilaha illallah. Ini syarat bahwasanya la ilaha illallah punya syarat-syarat yang dengannya dia bermanfaat. Masuk kedua rukun la ilaha illallah baru beliau jelaskan ini. Ya, baru beliau jelaskan ini. Paham ini? Jadi inilah makna uluhiyah di kalangan orang-orang musyrikin belakangan. Ya, jadi uluhiyah itu katanya kalau kita sudah punya sir, punya walayah. Sudah boleh orang minta, berdoa, istighosah, nadar, menyembelih kepada orang tersebut. Yang punya apa? Rezeki dua. Al-walayah dan sir. Oleh karena itu al-ilah, fal-ilahu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi, fal-ilahu huwal wali alladzi fihi sirrun. Jawab mengerikan ya? Ya, jadi Tuhan itu ilah yang diibadahi adalah wali yang punya rahasia. Bahkan mereka bilang apa? Allah yarda, Allah ridha. Orang yaltaji, yarju, orang yastagis. Ya, terhadap mereka ini. Naudzubillah. Ini kesesatan, ini kesyirikan dan tidak pernah Allah Subhanahu wa taala ridha dengan hal tersebut. Dan ini beliau sudah sebutkan di salah satu usul. Innallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadati la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Dan ini barusan saja beliau sebutkan di rukun la ilaha illallah yang beliau sebutkan. Malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW juga tidak. Apalagi cuman orang-orang di bawahnya dari wali-wali yang mereka maksud. Dan ini bukan bentuk perendahan, menganggap remeh wali dan orang-orang soleh. Kembalikan ke usul sita pokok yang pertama. Ya, karena mereka mengatakan ketika kita mengingkari kesyirikan, katanya kamu sudah anggap remeh wali. Siapa bilang? Kita yang menganggap remeh wali? Tidak. Wali, mulia di sisi Allah. Iya, orang soleh mulia di sisi Allah. Tapi masalahnya, apakah karena kemuliaan tersebut mereka mulia di sisi Allah kemudian kita serahkan ibadah kepadanya? Semulia-mulianya, siapa yang kalah kemuliaannya Nabi Muhammad SAW? Ada. Semulia-mulianya dia, ada yang kalahkan kemuliaan malaikat Jibril alaihissalam? Tidak ada. Bersama dengan itu, dua ini, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril pun tidak boleh kita ibadah. Apalagi orang di bawahnya. Iya, apalagi wali tapi banyak tapinya. Ya, lebih tidak bolehlah lagi. Dan ini kata Syekh gampang. Ucapan seorang la ilaha
illallah, ini sudah ibtalun lil wasaid. Cukup mengucapkan la ilaha illallah. Ya, dia pahami rukunnya, betul-betul dia yakini. Ya, dia laksanakan konsekuensi ini sudah menolak semua bentuk perantara-perantara yang mereka maksud dari para wali yang mereka katakan ada rahasianya begini, itu sudah selesai. Bisa dipahami? Baik, insyaallah setelah ini baru beliau kasih tambahan penjelasan ya tentang makna ini. Dan ini ada hubungannya dengan kitab Al-Qawaidul Arba, kaidah yang kedua. Ya, kaidah yang kedua dan plus juga kaidah yang pertama. Nanti ada hubungannya. Jadi makna-makna yang memperjelas makna la ilaha illallah. Beliau akan jelaskan setelah ini. Setelah ini insyaallah besok kita lanjut. Ya bisa dipahami ya ini makna uluhiyah di sisi atau di kalangan orang-orang musyrikin belakangan. Berbeda orang-orang terdahulu tegas. Ya, ketika mereka sudah serahkan ibadah kepada sosok seorang soleh, wali dan semisalnya, itu mereka sudah namakan apa? Ilah. Itu Tuhan kami. Orang sekarang tidak akan berani. Ya, apa mereka akui ada Tuhan yang disembah selain Allah? Ya, itu berarti dia akui kekufuran, ya, kesyirikan dirinya. Dan itu tidak berani. Apa mereka kasih nama? Wasaid, perantara. Dan berbagai syubhat yang beliau yang mereka lontarkan. Dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab-kitabnya, terulang dan terulang. Ya, terulang dan terulang. Apalagi masuk kasyfus syubhat, ya lebih mantap lagi. Tapi harus diikuti alurnya baru kita paham. Karena langsung loncat begitu agak susah dipahami. Sekian subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.